Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Dia. Saya percaya malam hari ini kita mau terima kekuatan dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kalau sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap keberadaan kami di hadapan Engkau. Kami bawa setiap hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Sebab itu kami mau katakan kami gak menyerah. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya. Kami mau katakan segenap hati kami Tuhan hanya berharap padamu. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Bersama kami katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan ada saat hati kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan selalu ada. Mujizat Tuhan ada. Amin. Bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah. Dengan iman kami katakan pujian ini Tuhan. Setiap hari kami percaya kalau selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara. Jangan berputus asa. Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Mujizat-Mu, mujizat Tuhan ada. Amin. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Mujizat-Mu Kau sediakan buat setiap kami Tuhan. Ada. Amin. Bagi yang setia dan percaya. Kami percaya, setiap hari kami percaya Tuhan, bahwa selalu ada penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu tak pernah berhenti, selalu ada, selalu nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini Tuhan. Yang kami percaya Engkau. Ya Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Bagi setiap mereka yang datang menyembah, bagi setiap mereka yang tinggal di dalam firman. Terima kasih Jangan Tuhan. berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Dengan iman sekali lagi kami nyatakan, jangan pernah menyerah. kami tidak berputus asa Jangan Tuhan. berputus asa. Kami percaya mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kami percaya mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Percaya Tuhan tidak berhenti setiap iman kami Tuhan. Hal yang kami percaya bahwa Tuhan selalu berperkara atas hidup kami. Engkau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Mujizat-Mu Kau sediakan bagi kami. Kesembuhan Tuhan sediakan buat setiap kami. Bagi mereka yang percaya, bagi orang-orang yang berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan, kami percaya. Lebih dalam kami nyatakan di hadapan Engkau yang kami pegang teguh. Tuhan pasti sanggup. Amin Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Engkau sanggup, Tuhan Engkau masih sanggup. sanggup. Kami percaya tak pernah Dia tak tinggalkan-Mu Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Mu Tuhan, tangannya takkan tidak pernah terlambat untuk mengangkat. kami percaya Tuhan masih sanggup. Percayalah Dia tak tinggal. Segenap hati kami katakan Tuhan pasti Sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Tangannya Kami tidak takkan ragu. terlambat Kami percaya untuk penuh bahwa Engkau selalu, Engkau sanggup. sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkan-Mu. Hati kami percaya Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada kuasa Tuhan. Setiap hari kami melewati waktu demi waktu, senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Penyertaan sempurna datang dari-Mu Tuhan. Tuhan pasti sanggup. tangan-Mu. Tangannya takkan terlambat Amin. untuk mengangkat. Engkau sanggup. Tuhan masih sanggup. Kami percaya ya Tuhan, Dia tak tinggalkan-Mu. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Mu selalu ada buat setiap kami Tangannya Tuhan. takkan Engkau yang pegang terlambat erat setiap hidup untuk kami sampai hari ini. mengangkat. Bahkan
Bahkan kami percaya untuk selamanya Tuhan selalu ada. Sanggup Oh, percaya, amin. Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terkadang kami lupa, terkadang kami meninggalkan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Karena kami mengucap syukur. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan kami. Saat kami berada di dalam-Mu, di dalam Engkau Tuhan, kami punya kekuatan yang baru. Kami punya semangat yang baru. Kami punya pengharapan yang baru. Karena hanya di dalam Yesus Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kami percaya, karena kami mau nyatakan ucapan syukur. Mari dengan segenap hati bersyukur sama Tuhan. Engkau tempat perlindungan. Dialah tempat perlindungan yang teguh. Imanku Tuhan teguh. Dalam Engkau Yesus kami menang. Yes. Ku menang bersamamu. Ada mujizat, ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Dalam bersyukur Engkau tempat perlindungan kami Yesus. Perlindunganku, Ya Tuhan Yesus, mari nikmati Tuhan hari ini. Tetap teguh, oh Jesus, kami menang di dalam Engkau Tuhan. ku menang Bersamamu ada mujizat. Mari dengan segenap hati. Ada mujizat dalam bersyukur. Yes Jesus, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat, ada mujizat. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi Tuhan sampai saat ini. Engkau tempat perlindungan kami, Yesus. Tuhan, iman kami teguh, tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Saat kami mengandalkan Tuhan, ada satu terobosan demi terobosan yang kami alami. Kami percaya. Terima kasih. Mari bersyukur. Mari sembah Dia. Yes, Jesus, Jesus. Kau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama. ada mujizat Dalam bersyukur. dalam bersyukur. Engkaulah tempat
Ku dalammu Ku menang, menang, ku menang. ku menang Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada Yes. mujizat dalam Sambil kau mengangkat tanganmu pada Tuhan, kami percaya Tuhan, Kaulah tempat perlindungan kami, sumber kekuatan kami, dan iman kami teguh di dalam Yesus. Ku menang. Amin, amin. Ku menang bersamamu. Dan Engkau terus membawa kami Tuhan untuk setia ada di dalam hadirat Tuhan, mencari Engkau dan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Malam hari ini saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan. Shalom Ibu Pendeta Debbie dan seluruh jemaat Mesbah Doa. Saya adalah ibu dari 2 orang anak dan saya tinggal di Medan. Saya mau bersaksi ya di Mesbah Doa, karena sampai saat ini saya ada hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Bahkan saya selalu bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan beri setiap detik. Sungguh benar Ibu bahwa ada saat-saat di mana memang hanya Tuhan dan diri kita sendirilah yang harus berperkara, yang tahu pergumulan apa yang terjadi saat ini, dan ya satu-satunya yang dapat menolong kita, yang dapat memahami kita, yang dapat menguatkan kita di saat kita tidak bisa berterus terang dengan orang lain tentang apa yang kita alami. Ini yang saya alami Ibu, saya mengalami di mana setiap detik saya hanya mengadu kepada Tuhan tentang penyakitku. Ya, bagaimana sedihku, perihku dan segala ketakutan saya di dalam hati, saya selalu meminta tolong, kekuatan, bahkan suami saya pun tidak tahu kalau saya sedang melewati hari-hari yang sulit menghadapi penyakit saya. Karena saya harus kuat untuk anak-anak dan suami. Saya harus bangun subuh, memasak, menyediakan sarapan, karena saya tahu itu kewajiban seorang istri. Setiap pagi saya hanya bilang ke Tuhan, Tuhan kuatkan aku untuk saya dapat melakukan semua tugas ini, karena ini adalah tugas yang memang Tuhan berikan untuk saya boleh melayani Tuhan di dalam keluarga. Jadi ya tolong aku Tuhan, sampai mereka pun sudah berangkat bekerja dan bersekolah. Setelah itu saya harus mengalami kelemahan tubuh lagi. Ya, saya berbaring sebentar. Saya hanya bisa menangis kepada Tuhan, Bu. Bahkan kadang saya menangis di kamar, di dapur, dimanapun. Saya menangis karena menahan rasa sakit yang belum ada perubahan dalam tubuh saya. Setiap pagi dan malam saya terus mengikuti Mesbah Doa, dan itulah yang sangat membantu saya untuk kuat dalam Tuhan dan bersyukur. Kadang saya merasa sempoyongan mau jatuh. Ya kadang menahan nyeri, tapi ya tetap Tuhan beri kekuatan untuk beraktivitas. Dan saya bersyukur ya Tuhan terus beri saya kekuatan. Jadi sakitku ini saya anggap ya saya mengalami kekuatan Tuhan. Jadi saya sekarang lebih sering berdoa karena sakit saya ini. Saya semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saya sekarang gak pernah lagi nonton drakor atau banyak waktu buat sosmed, gak ada Bu, karena saya banyak dengar firman Tuhan.
Bahkan firman yang Ibu sampaikan itu sangat menguatkan saya. Sekarang saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan apapun sakitku ini saya tidak mau tahu. Yang saya tahu Tuhan sanggup menyembuhkan. Sembuh ataupun tidak ya, saya mengucap syukur, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan baik. Terima kasih Ibu Debbie, semua khotbah Ibu selalu memberikan saya kekuatan dan harapan dan perubahan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bapak Ibu, satu kesaksian dari seorang ibu yang menahan sakit sendirian dan tetap harus melayani keluarga. Iya memang Bu, ada benarnya bahwa kita ini yang bisa memahami hanya Tuhan. Ya, dan hanya bisa menangis kepada Tuhan. Tapi sebaiknya kalau ibu juga ada penyakit, ya jangan disembunyikan dari suami dan anak-anak. Ya sampaikan supaya suami juga tahu apa yang ibu alami, anak-anak juga tahu supaya kalau ada apa-apa ya mereka juga tidak kaget. Tidak apa-apa, ibu juga beritahu ke suami tentang penyakit ibu ya supaya bisa segera berobat ataupun ya ada tindakan ya yang bisa dilakukan. Jangan sampai ya sudah terlanjur ya dan mereka tidak tahu apa-apa, itu akan lebih sangat menyakitkan. Ya memang kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya kita berharap, tapi jangan juga ya ibu lupa untuk memberitahukan kepada suami dan anak-anak tentang apa yang ibu alami. Iya baik, terima kasih buat kesaksiannya, terus kuat di dalam Tuhan Bu. Ya karena Tuhanlah sumber satu-satunya kekuatan kita. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Raja-Raja pasal 12. Ya, bagaimana di sana dikatakan akhirnya Yoas menjadi raja di Yehuda. Sebelumnya ya Atalia ingin membunuh semua anak-anak raja dan dia menjadi raja, tetapi Yoas ya pada waktu itu masih kecil disembunyikan dalam gudang. Dan akhirnya dia dilantik menjadi raja saudara ya. Dia memerintah selama 40 tahun. Dan sekarang kita lanjutkan. Dia 2 Raja-Raja pasal 13. Yoas Raja Yehuda. Yoahas ya. Jadi kemarin kita sudah sampai ya akhirnya juga Yoas Raja Yehuda itu ya dikatakan dia akhirnya segala riwayat Yoas tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Ya dan pada akhirnya Yoas pun ya dibunuh saudara ya. Dan dikatakan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Iya sekarang kita lanjutkan di pasal 13 2 Raja-Raja. Yoahas Raja Israel dikatakan di sana dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahasya Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula dan ia tidak menjauhinya. Ingat selalu dosa Yerobeam itu diulang-ulang terus. Ya karena dia membuat orang Israel berdosa terhadap Tuhan. Ya sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Ya tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan mendengarkan dia sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk ya di kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Dan hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Ya saudara kita melihat di sana
Dikatakan akhirnya Tuhan mendengar doa Yoahas yang meminta pertolongan Allah untuk menunda penghukuman ya terhadap Israel ketika mereka berbalik kepadanya, tetapi kebergantungan mereka kepada Allah tidak berlangsung lama. Walaupun ada kalanya Israel berhenti menyembah berhala, mereka jarang menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi tidak cukup hanya berkata ya kepada dosa, kita juga harus berkata ya kepada hidup yang berkomitmen kepada Tuhan. Seruan sesekali meminta tolong tidak bisa menggantikan kehidupan yang setiap hari itu kita jalani bersama Tuhan. Dikatakan di sana dalam tahun ya ke-20 itu ya, jadi naiklah Yoahas di Israel menjadi raja. Ya, dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia hidup menurut dosa Yerobeam, saudara. Ya, dan sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap Israel. Ingat, dosa selalu mendatangkan penghukuman. Setiap kali bangsa Israel berdosa menjauh dari Tuhan, murka Tuhan itu bangkit. Ya, dan diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad. Jadi saudara, ya Tuhan menyerahkan mereka, Tuhan loh yang menyerahkan bangsa itu ke tangan musuh-musuhnya, Raja Aram dan Ben-Hadad, saudara ya. Tapi ya itulah ya, ketika dosa itu terus dipelihara, maka hal itu terjadi. Tapi dikatakan kemudian akhirnya Yoahas, ya dia itu memohon belas kasihan Tuhan. Ya, dan akhirnya Tuhan mendengarkan dia, saudara, sehingga apa? Dikatakan ya Tuhan tidak jadi ya untuk menimpakan semua murka Tuhan itu kepada Israel, karena ada seorang raja yang berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dia bertobat di hadapan Tuhan, minta ampun. Dan dikatakan di sana ya dia bersyafaat bagi Israel, dan Tuhan memberikan kepada Israel seorang penolong sehingga mereka akhirnya dilepaskan ya dari tangan Raja Aram. Jadi Aram itu terletak di utara Israel, saudara, dan selalu merupakan musuh Israel. Ini adalah sebagian ya, karena Israel memang memblokade sebagian besar jalur perdagangan Aram di selatan. Dan Aram memotong sebagian besar jalur perdagangan Israel dari utara. Kalau satu bangsa bisa menaklukkan bangsa yang lain, maka semua jalur perdagangannya itu ya akan terbuka dan ekonominya akan cepat berkembang. Tapi kalau dia kalah dalam peperangan, maka dia akan ditutup jalur perdagangannya. Israel dan Aram begitu sibuk berperang satu sama lain sehingga mereka itu tidak memperhatikan ada sebuah kekuatan lain yang sedang berkembang dan ingin ya menjatuhkan mereka, saudara. Jadi ya akhirnya Yoahas berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan. Dan hanya karena kembali lagi waktu diampuni Tuhan dikatakan ya ayat 6, hanya mereka tidak menjauh dari dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mereka tetap menyembah patung ya Asyera, dan itu masih tetap berdiri di Samaria. Ayat 7, sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki, sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang mereka dan dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia, saudara ya. Jadi kita lihat akhirnya ya dia mati dan digantikan oleh Yoas ya untuk menjadi raja di Israel. Dan dikatakan di sana bahwa pada akhirnya Yoas menjadi raja
Kita lanjut sedikit lagi, ayat 10. Dalam tahun ke-30 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat lagi di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang diseru Yerobeam bin Nebat yang dilakukan oleh orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu, yaitu menyembah berhala. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Jadi saudara, kita membaca siklus dari kerajaan bangsa Israel ini ya begitu. Berdosa dimurkai bertobat, berdosa dimurkai bertobat. Ya, dan kita belajar saudara, ketika kita ini semua mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, agar kita melihat mujizat demi mujizat Tuhan. Jangan hanya ketika kita butuh sesuatu dari Tuhan, tapi mari kita menjadi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Malam ini kami ada di mesbah doa. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, sertai, bahkan Tuhan bawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, untuk kami boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Berkati seluruh jemaat mesbah doa Tuhan yang sakit malam ini Engkau sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati juga setiap mereka yang terikat dengan dosa, mereka yang berdoa untuk pemulihan ekonomi, keuangan. Tuhan tolong agar semua mereka Tuhan boleh mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Bahkan anugerah-Mu turun atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau cukupkan sehingga Tuhan yang terbelit dengan hutang piutang boleh terselesaikan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kerinduan dan pergumulan kami, baik itu dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam keuangan. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Kau juga Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Anugerah Tuhan turun atas bangsa kami. Di tahun-tahun politik ini Tuhan pegang kendali, damai sejahtera sukacita turun bagi Indonesia. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan pimpin dan sertai agar bangsa-bangsa semua boleh bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengenal Engkau. Berkati Tuhan. Terima kasih. Kami berucap syukur malam ini. Kami tahu semua yang kami doakan, kami gumulkan, Tuhan turut bekerja. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu malam ini terimalah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, perlindungan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.